ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Tapi tolong Pak Jokowi, pikirin rakyat ya, jangan sampai dilupakan, ya. Jangan ghosting. Ya. Sangat menarik ini. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, ketemu lagi ya sahabat Lukman. Rame-rame presiden 3 periode. Nah ini repot juga ya jadi presiden nih. Kayaknya ini makin panas saja sekarang nih soal presiden 3 periode. Ini bermula dari adanya kongres luar biasa Partai Demokrat yang ada di Sibu Langit ya. Namun kenapa harus ada KLB? Ada yang beranggapan atau ada yang berpendapat sebetulnya KLB ini sebagai kekecewaan dari kepemimpinan AHY. Tapi internal Demokrat AHY sendiri mengatakan mereka mendukung serius, bahkan ada yang sampai cap jempol darah demi mendukung ketua umumnya, demi kesetiaannya. Artinya ini kan berarti hanya perang opini ya di antara kedua kubu ini. Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah, bukan sekedar Partai Demokrat. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekedar abal-abal, ini brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi. Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai, kemudian yang buat KLB adalah orang Demokrat, ke Jokowi yang jadi bulan-bulanan. Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik, sesat ya, tidak saja sesat tetapi menyesatkan. Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, kemudian partai itu dinilainya telah diserang, kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah dan diserang, kemudian ada brutalisme, demokrasi, lucu. Diksi yang saya kira harus butuh referensi yang kuat ini, Mas Bambang ini ya. Brutal itu, Bung, artinya kasar, artinya kurang ajar, artinya biadab, tidak tahu aturan. Siapa yang Anda maksud dengan brutal itu? Ya, di era demokrasi, di era Pak Jokowi itu, yang Anda maksudkan dengan brutal itu yang siapa? Siapa yang kurang ajar, siapa yang kasar, siapa yang biadab itu? Yang Anda maksud itu siapa? Bagaimana guys kalau pendapat kalian? Setuju nggak KLB Demokrat ini dirame-ramein ini untuk mendukung Jokowi 3 periode? Kalau gue pribadi sih nggak. Gue pribadi loh ya, kalau mengacu dari statementnya Pak Jokowi. Ini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, nah, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong
presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Sejak awal saya sampaikan. Nah, sudah dengar ya guys, itu tadi adalah langsung dari Pak Jokowi nih. Ini Pak Jokowi mengatakan itu kurang lebih di bulan Desember 2019. Jadi sebetulnya kalau gua orang biasa sih ya percaya sih dengan Pak Jokowi. Ya kalau nggak percaya, lah itu presiden kita. Itu memang politik itu bisa berubah-ubah, tapi ya begitulah. Gue belum nggak jadi politikus. Gitu. Nah jadi gini, artinya kalaupun ada itu untuk rencana ke depan mengubah mengamandemen UUD 45 agar presiden bisa 3 periode, aku yakin sih bukan dari Pak Jokowi. Meskipun para pendukungnya ini di medsos berseliweran itu yang Jokowi selalu di hati, Jokowi 3 periode dan sebagainya. Bahkan ada yang mengapresiasi atau menilai bahwa belum ada yang bisa seperti Pak Jokowi. Jadi ya mana, tapi kalau ngelihat dari pecahan partai berpecah-pecah itu ada juga mereka hanya taruh opini yang ujung-ujungnya adalah untuk mempertahankan eksistensi. Ya politik itu semua sudah bisa dong. Mungkin nggak kira-kira ini nanti ujung-ujungnya adalah dari AHY Muldoko, tapi ujung-ujungnya di sana adalah mereka bersatu, berdamai, tapi saat ini memang mereka terus berantem. Paling tidak namanya tetap ada gitu loh. Kalau gimana ya, kalau istilah rumus katanya sih saya pernah dengar, politik kejut biar tidak dilupakan sama audiens, sama masyarakat. Ya ini sih hanya opini gua ya. Ya mudah-mudahan yang penting apapun cepat selesai lah tentang politik ini. Sahabat Lukman, gitu ya kira-kira ya. Jadi gambarannya kalau soal presiden 3 periode, aturannya mungkin bisa diubah, karena sepanjang itu dibikin oleh elit-elit dan oleh manusia, semua bisa diubah. Namun yang pasti kalau kita mengingat statement dari Pak Jokowi, beliau mengatakan tidak mau untuk 3 periode dan tidak akan mengamandemen UUD 45. Patokan gue sih, kita pegangin aja, kita tagih aja. Kalau nanti ada, kita kritik Pak Jokowi. Namun sepanjang ini Pak Jokowi sebetulnya tidak mau, ya tolonglah ya, kita lupakan saja, udahlah urusan KLB, urusan Demokrat biar diselesaikan oleh Demokrat dengan pihak-pihak yang terkait. Biar presidennya fokus mikirin rakyat. Tapi tolong Pak Jokowi, pikirin rakyat ya, jangan sampai dilupakan ya, jangan ghosting. Ya. Sampai di sini dulu. Sahabat Lukman, apa pendapat kalian? Sampaikan, tulis di komentar ya. Boleh beda pendapat demi kebaikan bersama. Assalamualaikum.